Saya ketika dianggap tukang sulap, wow, no problem, alhamdulillah. Padahal ya apa yang disampaikan Samsudin itu semua 100% adalah trik sulap. Saya ketika dianggap tukang sulap, wow, no problem, alhamdulillah. Dianggap penipu tidak masalah. Yang terpenting bukan kita yang menipu orang. Ketika kita dicaci orang, dihina orang, gak masalah. Gak ada ilmu al-hikmah luar paku silet itu gak ada, itu bohong. Bohong itu mah bohong. Ilmu kebal, aduh itu bohong semua itu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah belajar ilmu hikmah itu biar jaduk, biar sakti, enggak begitu. Ilmu hikmah itu ilmu tentang kebijaksanaan. Atau kalau di dalam bahasa Jawanya itu ilmu kesadaran. Sadar, menyadari, dan menyandarkan. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa madep, mantep, antep, netep. Baru akhirnya bisa dianggap. Enak Din. Saya kan mengatakan apa yang sebenarnya ya Samsudin, saya katakan apa yang sebenarnya. Anda jangan sakit hati, jangan marah. Gak masalah, kita harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya bukan kita yang menghina orang. Dengan kita dicaci orang ya, itu ada hikmahnya yang luar biasa. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga Allah itu berkehendak kita itu biar tidak sampai menghina orang, kayak gitu loh. Saya mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang dilakukan Gus Samsudin itu teknik sulap, pengobatan trik, ya kan? Dukun santetnya juga trik, ya. Yang menghina siapa? Orang saya katakan dengan apa adanya kok. Kecuali saya menghina, oh Samsudin itu jalannya pincang, itu saya menghina, ya. Ini saya katakan apa adanya, logika, kenyataan. Jadi kita itu diberikan sesuatu, ada hikmahnya di situ. Kalau kita nggak bisa mengambil hikmahnya, hikmah itu kebaikannya. Al-hikmah, kayak saya tidak pernah bergabung di dunia praktisi al-hikmah. Saya pernah gabung di dunia praktisi al-hikmah ya, tapi tidak mengajarkan ilmu yang aneh-aneh, itu enggak. Ilmu hikmah itu bukan bacok-bacokan, yo, bukan ilmu perang-perangan, yo, salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah belajar ilmu hikmah itu biar jaduk, biar sakti, enggak begitu. Al-hikmah itu sadar diri, menyadari bahwa siapa diriku dan siapa Tuhanku. Al-hikmah, kita berbuat kebaikan, bukannya pamer golok, pamer apa itu gemblungan, bukan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah belajar ilmu hikmah itu biar jaduk, biar sakti, enggak begitu. Ilmu hikmah itu ilmu tentang kebijaksanaan. Atau kalau di dalam bahasa Jawanya itu ilmu kesadaran. Sadar, menyadari, dan menyandarkan. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa madep, mantep, antep, netep. Baru akhirnya bisa dianggap. Samsudin turun nonton deh. Tapi kalau nonton deh jangan sakit hati dunia. Anda itu kalau nonton konten saya itu begini. Ini HP-nya begini. Sambil ngerokok ini. Bangsat segorek. Bangsat segorek. Dia begitu kalau nonton konten saya itu. Jadi memang ketika kita berdakwah atau dalam keluarga saja, kita pengen keluarga kita baik, istri kita baik, anak kita baik, maka yang paling penting adalah perbaiki dulu diri kita. Emang kan kemauanmu gini, enak, nama kamu udah saya naikkan, kebal bacok, Joko Warek dengan santet ditorong Samsudin, udah dinaikkan namanya, setelah itu nginjek juga. Akhirnya dibongkar juga. Jadi lebih baik kita berbicara yang baik atau diam. Itu prinsip saya. Orang itu tergantung perbuatan ya. Kalau perbuatan orang itu baik, suatu saat akan menerima kebaikan. Itu aja simpel. Dan hal yang penting lagi bahwa ketika kita pengen orang lain baik, yang paling penting ialah kita perbaiki diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kan sudah banyak dibongkar nih sama Dokter Richard Lee, Pesuat Merah, Naja Official, bahkan nama kameramen sendiri, kameramennya Samsudin juga sudah membongkar apa yang dilakukan oleh Samsudin ya. Ketika kita dicaci orang, dihina orang, gak masalah, kita harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya bukan kita yang menghina orang.
banyak pasien-pasien yang sudah disetting itu pasiennya sendiri, bukan pasien beneran, bukan. Itu kameramennya juga sudah pernah mengatakan di kontennya Dr. Richard Lee ya, sudah lama itu. Dengan kita dicaci orang ya, itu ada hikmahnya yang luar biasa. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga Allah itu berkehendak kita itu biar tidak sampai menghina orang, kayak gitu loh. Yang menghina siapa? Enggak ada menghina. Bila saya ngomong begini menghina, saya mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia tontonkan, apa yang dia tunjukkan. Ini kenyataan yang saya katakan, bukan gedabrus, bukan ngomong kosong gitu loh. Jadi kita itu diberikan sesuatu, ada hikmahnya di situ. Ya kalau nggak terima kan ada ini kan, katanya sering laporan. Biasanya oknum-oknum dukun kalau kepentok dia laporan. Kalaupun di dalam berdakwah itu ada ujian ya, termasuk dihina orang ya. Hina. Oh, saya nggak pernah menghina dia. Tentu hal itu akan terjadi biasanya seperti itu. Jangankan kita ya, pasti terjadi. Jangankan diri kita yang penuh dengan dosa. Baginda Rasulullah sudah maksum saja, ya. Baginda Rasulullah sudah maksum dan sudah sempurna dan sangat baik sekali akhlaknya. Ketika berdakwah pun dihina orang ya, dicaci orang ya, dianggap penipu, dianggap tukang sihir dan lain sebagainya. Jadi trik sulap itu kadang-kadang dikemas kostum-kostum agama, diembel-embelin surat-surat dari agama-agama tertentu gitu, supaya itu sebenarnya tujuannya untuk meyakinkan si pasien itu biar seakan-akan, ternyata si Gusnya baca Al-Fatihah orang bisa teriak-teriak, jinnya langsung keluar. Padahal dia tidak tahu itu ada jinnya, ada setannya, itu dia tidak tahu. Saya ketika dianggap tukang sulap, no problem, alhamdulillah. Dianggap penipu tidak masalah. Yang terpenting bukan kita yang menipu orang. Karena saya berani berkata apa adanya ya, karena saya sering mempermainkan atau sering atraksi ya, atraksi golok-golok, mau silet, itu saya sering main. Cuma sayang setiap saya nampil itu nggak pernah direkam gitu loh, karena saya pribadi pemain akrobat ya, jadi saya tahu paham tentang teknik sulap, debus itu saya paham. Kebanyakan orang itu menginginkan tanpa melakukan, jadi hanya ngomong tapi gak ngelakoni, wes percuma. Jadi kayak omongan itu ngambang itu loh, nggak ada bobotnya. Mana Samsudin suruh keluar tuh, buktikan tuh ilmu saktinya. Serang tuh Joko Arek, mana? Katanya punya ilmu. Saya itu seolah-olah ya, ketika mendoakan seseorang itu seolah-olah seperti saya itu mendoakan orang lain. Tapi sebenarnya pada hakikatnya saya mendoakan diri saya sendiri. Bahkan ketika kita berbuat baik, seolah-olah kelihatan zahirnya kita itu berbuat baik kepada orang. Pada hakikatnya sebenarnya kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bahkan ketika kita berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, dan mendoakan orang yang baik, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Makanya doa itu juga dalam hal berbicara itu juga berdoa. Jadi lebih baik kita berbicara yang baik atau diam. Itu prinsip saya. Dan hal yang penting lagi bahwa ketika kita pengen orang lain baik, yang paling penting ialah kita perbaiki diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kita boleh mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita ini bukan Tuhan ya. Jangan sampai ketika kita menasihati orang lain untuk jadi baik dan ternyata tidak baik, lalu kita kecewa ya, marah-marah dan lain sebagainya. Ini akan membuat diri kita sengsara ya. Gitu juga ketika kita jadi guru ya. Kita jadi guru, kita pengen anak-anak kita itu pinter ya. Itu keinginan yang seperti itu boleh baik, tapi jangan sampai itu merusak hati kita. Karena yang membuat pintar itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya sekedar berikhtiar saja, berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Tapi hasilnya tentu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal
menasihati saudara-saudara kita yang lain. Yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dalam berdakwah itu ada ujian ya, termasuk dihina orang ya, tentu hal itu akan terjadi biasanya seperti itu. Jangankan kita ya. Pasti terjadi. Jangankan diri kita yang penuh dengan dosa. Baginda Rasulullah sudah maksum saja ya. Baginda Rasulullah sudah maksum dan sudah sempurna dan sangat baik sekali akhlaknya, ketika berdakwah pun dihina orang ya, dicaci orang ya, dianggap penipu, dianggap tukang sihir dan lain sebagainya. Maka saya ketika dianggap tukang sulap, no problem, alhamdulillah. Dianggap penipu tidak masalah. Yang terpenting bukan kita yang menipu orang. Ketika kita dicaci orang, dihina orang, gak masalah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya bukan kita yang menghina orang. Dengan kita dicaci orang ya, itu ada hikmahnya yang luar biasa. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga Allah itu berkehendak kita itu biar tidak sampai menghina orang, kayak gitu loh. Jadi kita itu diberikan sesuatu, ada hikmahnya di situ. Kalau kita nggak bisa mengambil hikmahnya, hikmah itu kebaikannya. Jadi bukan ilmu hikmah itu bukan bacok-bacokan yo, bukan ilmu perang-perangan yo, salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah belajar ilmu hikmah itu biar jaduk, biar sakti, nggak begitu. Ilmu hikmah itu ilmu tentang kebijaksanaan, atau kalau di dalam bahasa Jawanya itu ilmu kesadaran. Sadar, menyadari dan menyandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa madep, mantep, antep, netep, baru akhirnya bisa dianggap. Jadi memang ketika kita berdakwah atau dalam keluarga saja, kita pengen keluarga kita baik, istri kita baik, anak kita baik, maka yang paling penting adalah perbaiki dulu diri kita. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini, Gus, iki Din, pripun iki? Anakku mondok iki kok nggak iso mantep ngono. Anakku iki kok gak betah ning pondok iki piye Kang ngono. Tanya ke saya gitu. Saya bilang gini, sekarang kamu pengen anakmu itu senang dengan ilmu, ya toh? Lah kamu sendiri senang nggak sama ilmu? Kalau kamu sendiri nggak senang dengan ilmu, ya jangan ngarep-ngarep anakmu senang dengan ilmu. Sekarang gini aja wes, sampean setiap habis sholat pegang Al-Quran ya, baca Al-Quran, nanti lihat perubahan dengan anaknya. Ya alhamdulillah dengan cara yang seperti ini anaknya banyak yang betah, karena kebanyakan orang itu menginginkan tanpa melakukan. Jadi hanya ngomong tapi gak ngelakoni, wes percuma. Jadi kayak omongan itu ngambang itu loh, gak ada bobotnya. Dan bahkan ketika kamu pengen anakmu itu berbakti ke kamu, tergantung bagaimana kamu ke orang tua kamu. Kalau kamu ke orang tua kamu baik ya, saya yakin dan aku yakin nanti anakmu pun juga akan baik ke kamu. Walaupun kamu ngomong sampai dumble, kecapen, mimiren, kamu pengen ngomong ke anakmu, nak kamu itu harus berbakti kepada ibu bapakmu, tapi dia sendiri, bapak sama ibunya kok nggak berbakti sama mbahnya, ya, mbah anaknya itu nggak berbakti sama orang tuanya, saya anggap itu nggak akan ada faedahnya. Karena omongannya cuma ngambang tok. Jadi itu penting untuk menjaga hati kita nih loh Pak. Kan kadang-kadang awake dhewe iku nasihati wong ben mau wong apik ya. Tapi gak gelem ngapi awake dhewe, kleru. Bahkan terkadang kita itu terlalu sering ngomongin orang sampai kita itu nggak tahu kejelekan kita. Ini problem.